Halo kaum intelektual sekalian, wah, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh pendukung daripada Mr. Felix Xiao. Jadi guys, baru-baru ini Mr. Felix Xiao mengungkapkan narasi yang sangat-sangat kontroversial sekali. Narasi yang sangat-sangat nekat sekali. Sungguh nekat yang nyata. Apa itu kontroversi daripada Ustadz Felix Xiao ini? Bahkan mereka nggak tahu bahwasanya Yesus itu dari Palestina. Yesus itu dari Palestina. Yesus itu dari Palestina. Yesus itu dari Palestina. Wah. Menurut saya ini sesat pikir ya. Ini sangat-sangat sesat sekali gitu ya. Tapi disclaimer mohon maaf bagi videonya. Kalau Ustadz Felix mengatakan bahwa Yesus itu dari Palestina, maka bagi teman-teman Kristen jangan memarahi Ustadz Felix. Jangan. Kita harus mengapresiasi sebesar-besarnya narasi daripada Ustadz Felix ini. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, ini butuh effort guys ya. Ini butuh nyali. Saya harus mengapresiasi nyali daripada Ustadz Felix. Ya, dengan sadar, dengan normal, dia mengatakan Yesus itu dari Palestina. Menurut saya pribadi, ini harus diapresiasi sebesar-besarnya. Diapresiasi kedunguan daripada Ustadz Felix. Karena dia punya effort yang sangat luar biasa gitu ya. Punya nyali gitu ya. Nyali menunjukkan bahwa dia dungu gitu. Ini kan harus kita apresiasi. Kenapa saya mengatakan bahwa Ustadz Felix ini dungu gitu? Apa alasannya? Karena zaman dulu belum ada yang namanya Palestina. Jadi Yesus itu lahir atau berasal dari Yudea atau Bethlehem. Apa perbedaan daripada Yudea dengan Bethlehem? Yudea itu sama seperti provinsi DKI Jakarta. Bethlehem itu sama seperti Jakarta. Atau Yudea itu sama seperti Sumatera Utara. Provinsi gitu ya. Nah, ibu kotanya Medan tuh ya. Nah, Bethlehem itu seperti Medan gitu. Jadi, Yesus itu yang benar itu berasal dari Yudea atau Bethlehem. Bukan dari Palestina. Karena dulu Palestina nggak ada. Makanya saya mengatakan ya kita harus mengapresiasi sebesar-besarnya kedunguan daripada Ustadz Felix ini. Kita harus merayakan ini ya. 7 hari 7 malam ya. Bila penting ya. Mohon maaf bagi pendukung Ustadz Felix ya. Mohon maaf, saya tidak ada masalah pribadi dengan Ustadz Felix. Tapi gini guys. Kadangkala, mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya. Kadangkala pemuka agama di Konoha itu kalau saya perhatikan. Kalau mereka bicara sejarah, bicara tentang yang berbau ilmu pengetahuan dan sebagainya, biasanya mereka itu sangat-sangat bias gitu ya. Ada bias tentang agama. Artinya gini, ya biasanya kalau pemuka agama itu bahas sejarah itu, mereka akan nyari sejarah yang berpihak pada agamanya. Mereka akan nyari sejarah yang berpihak pada pengikutnya. Mereka tidak akan mencari sejarah yang pahit gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa semua warga Konoha seperti itu ya. Nggak semuanya, tapi rata-rata warga Konoha itu kan hitam putih berpikirnya. Artinya gini, kalau mereka membela umat muslim, biasanya mereka menganggap bahwa ya orang Israel itu nggak punya tanah. Ya, kemudian pembela Israel juga seperti itu ya. Kalau mereka membela Israel, ya biasanya umat Kristen, nggak semuanya tapi ya. Orang-orang Yahudi dan sebagainya, mereka biasanya mengatakan orang Palestina itu nggak punya tanah. Sementara pada datanya, pada faktanya, ya lagi-lagi kita bicara by data ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Ternyata orang Yahudi dan orang Palestina zaman sekarang itu, mereka punya kemiripan DNA. Itu artinya mereka dulu satu rumpun. Lagian yang tinggal di Yudea zaman Yesus dulu itu bukan hanya orang Yahudi, ada orang Kanaan, ya pokoknya macam-macam ya. Jadi Yudea itu kan agak plural ya, sama seperti di Konoha gitu. Ada berbagai macam suku gitu. Sehingga mereka itu kan kawin silang ya, kawin satu sama lain. Sehingga mereka punya kemiripan DNA gitu. Jadi menurut penelitian, orang Palestina dengan orang Israel atau orang Yahudi itu punya kemiripan DNA. Nah, jadi kalau kita bicara secara rasional, kita bicara yang bisa dijangkau oleh sesuatu hal yang masuk akal gitu ya,
seperti pembuktian ilmiah misalnya. DNA itu kan bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Itu artinya baik orang Palestina dan orang Israel itu dulu satu nenek moyang, satu rumpun gitu. Sehingga apa? Sehingga ya wajar mereka rebutan tanah, ya kan? Kenapa? Karena orang Yahudi itu dulu pernah merantau sampai ke luar negeri, ke Eropa gitu ya. Nah dari Eropa mereka dikejar-kejar gitu ya sampai pulang kampung. Sebenarnya mereka pulang kampung itu kan terpaksa gitu karena dikejar-kejar oleh Kumis. Nah orang Israel itu sebenarnya pulang kampung. Jadi kalau misalnya mengatakan Israel nggak punya tanah, ya karena mereka merantau gitu ya. Sama seperti orang Melayu merantau ke Malaysia misalnya. Ya walaupun sudah lama sekali ya, tapi kan ya bisa aja kan sumber daripada orang Melayu itu dari Riau misalnya gitu ya. Ini hanya perumpamannya. Jadi itu yang jadi permasalahannya. Sama seperti orang Papua misalnya. Orang Papua merantau ke Amerika sampai 3 keturunan di sana. Lalu mereka dulu pernah hidup sama-sama di Papua gitu. Lalu ketika orang Papua ini balik, orang Papua mengatakan, kok lu balik lagi? Lu nggak punya tanah di sini. Lu kan orang Eropa gitu. Lu pendatang. Nggak bisa guys. Karena menurut data gitu ya. Jadi lagi-lagi kita bicara data. Kalau bicara seputar Israel dan Palestina itu kan bisa sampai berlarut-larut ya. Bisa sampai 100 tahun ya selesainya. Karena apa? Karena kita tidak menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang ilmiah. Kita menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang agama dan emosional gitu. Ya, wong DNA mereka sama kok. Ya, mirip banget gitu ya. Itu artinya ya mereka itu perang saudara sebenarnya. Perebutan wilayah. Lalu bagaimana dengan Ustaz Felicia? Saya tidak mengatakan Ustaz Felicia itu bodoh ya, tapi gini guys. Kalau kita mendengarkan tausiah daripada pemuka agama, ceramah dan sebagainya, maka jangan terlalu ya disclaimer on ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar ya. Jangan diikutin semua perkataannya. Harus ada space gitu ya. Harus ada celah. Kalau nggak ada celah, kita akan celaka. Makanya di Konoha itu banyak orang yang radikal, banyak orang yang pokoknya aneh-aneh ya, orang radikal menggusur ibadah paksa orang lain dan sebagainya. Ya mempersekusi rumah ibadah dan sebagainya. Jadi itu sumbernya dari mana? Sumbernya karena mereka terlalu percaya dengan pemuka agamanya. Mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya ya ketika ada korban orang yang radikal di lupa saya namanya daerahnya ya. Namun ditemukan video daripada UAS yang mengatakan seperti ini, bukan saya guys, tapi Pak Islah Barawi. Pak Islah Barawi pernah mengatakan, menurut keyakinan Islah Barawi, ya pemuka agama itu sangat mempengaruhi seseorang itu berjihad atau tidak. Nah, itu yang jadi permasalahan. Bagaimana dengan Felix Xiao? Felix Xiao itu kan salah satu pemuka agama yang paling radikal ya. Nggak radikal banget sih sebenarnya. Ya, menurut pengikut mereka ya. Ya kalau menurut pengikut lain, ya dia sangat radikal gitu. Tapi gini guys, mohon maaf bagi video ini ya. Ustaz Felix Xiao ini kan salah satu pengusung daripada khilafah. Itu artinya ada semacam CCM gitu ya. Apa CCM? Cita-cita mulia gitu. Nah ini yang perlu kita hindari. Jangan sampai hal ini terjadi. Ya. Apa CCM daripada sebagian warga Konoha? Nggak semuanya tapi ya. Untuk menjadikan negara kita negara agama. Itu tujuannya. Nah apa untungnya kalau negara kita negara agama? Ya orang-orang seperti pemuka agama yang ada di Konoha itu yang mengusung khilafah itu ya mereka akan dapat jabatan yang prestisius ya seperti yang ada di Iran. Jadi kalau Anda jeli rata-rata pejabat Iran itu kan sudah pemuka agama gitu rata-ratanya kalau saya perhatikan ya. Saya tidak mengatakan semuanya, ada juga dari kalangan biasa tapi rata-rata dari pemuka agama. Nah, itulah kualitasnya kalau pemuka agama memimpin suatu negara seperti Iran gitu, hancur lebur berantakan. Apakah kita akan meniru itu? Kenapa saya bantah ini? Karena saya kesel gitu dengan warga Konoha yang dikit-dikit debat tentang agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci dan sebagainya. Ya, itu yang perlu saya soroti di video ini ya. Kemudian bagaimana dengan statement yang mengatakan Yesus itu dari Palestina? Itu sangat-sangat kontroversial sekali ya. Kecuali Ustaz Felicia mengatakan Yesus itu berasal dari Yudea, Yesus itu berasal dari Bethlehem, tapi sekarang sudah ditempati oleh
orang Palestina. Harusnya seperti itu. Karena zaman dulu Palestina kan belum muncul ya, belum ada ya. Yang memberikan nama Palestina itu kan Romawi. Karena dulu kan Yudea maupun daerah-daerah yang ada di Timur Tengah itu kan dikuasai oleh Romawi. Romawi itu kan punya kekuasaan yang sangat luar biasa gitu. Makanya agama Kristen cepat berkembang itu karena dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi gitu. Sampai sekarang kan kalau kita perhatikan itu Romawi kan masih ini ya dekat dengan agama Kristen ya, seperti Vatikan misalnya. Bahkan Vatikan kan ada di Roma ya, makanya ada istilah Katolik Roma. Jadi gini guys, kita itu nggak boleh terlalu bias gitu ya. Di Konoha itu kan pemuka agama banyak yang bias gitu ya. Makanya saya sangat setuju kalau pemuka agama itu minimal sekolah 5 tahun gitu ya. Biar apa? Biar pola pikirnya berubah gitu. Harusnya seperti itu. Sehingga kita jadi negara maju. Ya kalau pemuka agama seperti ini terus gitu ya. Ya dengan nekat gitu ya. Menunjukkan kedunguannya. Yang ada apa? Negara kita susah jadi negara maju. Ya mohon maaf bagi pendukung Ustadz Felicio ya. Saya tidak menyalahkan Ustadz Felicio di sini ya. Justru saya menyalahkan itu kenapa ada orang yang mendukung Ustadz Felicio. Itu yang jadi pertanyaan besar. Kenapa? Jadi kalau misalnya ini ada jutaan pengikut daripada Ustadz Felicio, luar biasa banyaknya. Jadi usul saya, ini usul sehat ya. Lebih baik pemuka agama di Konoha itu sekolah dulu deh 5 tahun gitu ya. Belajar filsafat gitu ya, belajar ilmu pengetahuan yang lain, belajar semua agama gitu bila penting gitu ya. Supaya apa? Supaya jangan ada yang namanya mohon maaf ya pemuka agama seperti ini gitu ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu rata-rata pemuka agama, nggak semuanya tapi ya, rata-rata pemuka agama itu kemampuan kognitifnya itu setara dengan anak SMP. Seperti yang saya ulang-ulang di video ini ya. Setara karena apa? Karena kita kan masyarakat yang sangat SDM rendah ya. Banyak di antara kita kekurangan gizi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mengatakan orang mualaf itu pasti cerdas, ya sok aja nggak jadi masalah. Saya juga tidak merusak kebahagiaan Anda kalau Anda bahagia mengatakan seperti itu. Saya nggak mau merusak. Wong itu juga pernyataan yang sangat-sangat subjektif gitu, ya. Itu pernyataan yang sangat subjektif, bukan yang objektif gitu. Jadi gini guys ya, kalau saya perhatikan orang pindah agama itu sebenarnya mereka itu bukan memilih agama yang masuk akal, enggak. Tapi memilih agama yang menguntungkan. Contoh misalnya, jadi orang banyak pindah agama itu murtad, mualaf dan sebagainya itu kan rata-rata karena menikah ya. Karena urusan pusar ke bawah kan. Jadi itu artinya justru agama itu kan emosi ya. Bukan suatu hal yang sangat-sangat bisa dihitung gitu ya, ditakar gitu. Sehingga ya tergantung emosi gitu ya, tergantung mood gitu ya, bukan emosi marah-marah maksudnya. Ya kalau misalnya dia jatuh cinta terhadap pacarnya, ya kemudian dia beragama tertentu misalnya nih agama Kristen, pindah atau mualaf ke Islam gitu, suaminya Islam. Ya kalau dia lebih dominan emosi daripada logika gitu, ya dia kan mengikuti suaminya gitu ya. Bukan berarti saya melarang ya, boleh-boleh aja. Ya sama halnya dengan orang yang murtad gitu ya. Murtad masuk ke agama Kristen gitu. Itu semuanya hal-hal yang berbau perasaan gitu. Nggak ada tuh ya misalnya nih orang pindah agama ke suatu agama tertentu. Oh karena saya melihat di agama kamu itu ada fisika kuantum misalnya. Ada ilmu-ilmu yang susah saya dapatkan di benua lainnya misalnya. Kemudian ilmu-ilmu yang sakti misalnya. Kemudian ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa misalnya, makanya dipindah agama. Itu menurut saya pribadi alasan yang tidak masuk akal ya. Itu alasan yang dibuat-buat ya. Menurut data kebanyakan orang pindah agama itu karena menikah, karena terpaksa, bukan karena sukarela. Itu artinya walaupun kita berkoar-koar mengatakan bahwa agama kita yang paling masuk akal, agama kita yang paling rasional gitu, ya itu menandakan bahwa kita itu terlalu mengglorifikasi agama kita gitu. Harusnya apa? Harusnya kita berbuat baik gitu, fokus berbuat baik, jangan berbuat jahat gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, ya nggak semua agama tapi ya, agama mayoritas di Konoha kan lebih fokus dengan ritual-ritual yang berbanyak. Sementara
ya kalau saya perhatikan itu di kehidupan nyata, ya yang dibutuhkan itu orang yang menanam sesuatu hal yang bermanfaat gitu ya, mencipta dan lain sebagainya ya. Bro, kalau gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya tidak jujur ya. Saya tidak berpihak pada Ustaz Felixio, saya tidak berpihak pada pendukungnya dan lain sebagainya. Jadi di sini saya hanya meluruskan gitu ya. Benarkah Yesus itu berasal dari Palestina? Enggak, Yesus itu berasal dari, yang lebih tepatnya itu berasal dari kekuasaan Romawi kuno. Nah, itu yang pas ya. Lebih tepatnya dari Bethlehem dan Yudea. Itu baru masuk akal ya. Jadi jangan terlalu mengglorifikasi ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Ustaz ini cerdas, kamu bisa apa dan sebagainya. Guys, semua yang saya katakan di video ini ada datanya gitu. Saya tidak asal mangap gitu ya. Nggak seperti agama sebelah gitu ya. Saya nggak tahu ya bisa seperti itu. Biasanya mereka itu gampang banget gitu ya masuk ke agama tertentu di Konoha. Sementara kalau kita bandingkan dengan agama-agama lainnya seperti Buddha misalnya, atau menjadi pemuka agama Kristen Katolik misalnya, oh susah banget untuk jadi pemuka agama ya. Jangankan jadi pemuka agama, masuk ke sana juga susah. Masuk ke ajaran Katolik itu susah banget, diseleksi mentah-mentah gitu ya. Mau kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya menghina kecerdasan yang untuk video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.